Kalau mereka aktivis, kalau mereka akademisi, bicara harus terukur. Ya. Itu saja. Saya bukan aktivis 98, tapi saya ingin agar semua aktivis yang ada di Indonesia ini bicara tuh terukur. Jangan ada keberpihakan. Kalau mau independensi, kalau mau dikatakan sebagai aktivis, dia harus independen. Tidak boleh berpihak. Contoh, misal nih ya, ada seseorang yang disebut sebagai menyebut diri atau disebut sebagai pakar hukum tata negara misalnya. Menurut saya kalau dia baru dosen ya, belum pakar, ya jangan disebut pakar. Sebut saja akademisi, ya kan? Hukum tata negara misalnya, atau praktisi hukum. Kalau belum pantas disebut pakar, ya jangan disebut pakar gitu. Ini kan kadang-kadang terlalu banyak yang menyebut dirinya pakar gitu. Iya. Ya terus siapa yang mengakui, yang membuat dia diakui sebagai pakar gitu. Nah ini juga memalukan menurut saya. Kalau hanya berdasarkan LHKPN menurut saya receh banget gitu loh. Itu bukti receh banget gitu. Nggak pantas juga ya seorang teman-teman akademisi yang punya nama gitu ya membawa bukti ke KPK hanya berdasarkan LHKPN. Justru LHKPN itu dibuat untuk bisa dibuktikan. Paham nggak Bang? Betul. Dibuat untuk bisa dibuktikan. Ini loh harta saya gitu loh. Berarti bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Kalau nggak mungkin dia berani tulis di LHKPN-nya. Saya suka malu sendiri aja sih Bang sebenarnya ya. Karena biar bagaimanapun saya ini aktivis Bang. Ya, tapi saya merasa saya tuh nggak pernah ngomong berdasarkan money. Nggak pernah Bang. Boleh cek deh. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja Bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Kita berjumpa lagi dalam diskusi di Ruang Konsensus, dan hari ini saya sudah kedatangan politisi Nasdem, Kak Irma Suryani Chaniago. Selamat datang kembali Kak Irma. Salam. Ya, liburan Indonesia. Liburan akhir tahunnya. Kayaknya jauh juga ya, Kak Irma. Ya, setahun sekali. Setahun sekali ya. Memanfaatkan me time dengan anak-anak, dengan keluarga. Perlu itu. Saya lihat Kak Irma di akun sosmednya lagi tahun baru di Spanyol ya kan, luar biasa. Kak Irma, ini kita mau diskusi tentang Pak Jokowi, ya kan. Dulu kan Kak Irma kan istilahnya salah satu juru bicaranya Pak Jokowi, walaupun sekarang politisi Nasdem itu kan seolah-olah Nasdem tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Tetapi ini terkait dengan pemberitaan yang hangat seperti yang masalah OCCRP. Itu oleh buzzer-buzzernya PDIP yang kemudian ada juga mengatasnamakan Nurani 98 atau apalah gitu loh Kak Irma. Jadi sejumlah orang yang mengaku aktivis 98 ya kan, melaporkan Pak Jokowi ke KPK supaya KPK berinisiatif memeriksa Pak Jokowi atas nominasi yang dimunculkan oleh OCCRP itu. Orangnya itu lagi Kak Irma. Ubedillah Badrun, Ray Rangkuti, Bivitri Susanti ya kan. Yang seolah-olah mereka itu pahlawan dalam perjuangan reformasi 98. Mereka selalu mengklaim sebagai aktivis 98. Seolah-olah aktivis 98 itu hanya mereka dan mereka berjasa sekali dalam proses reformasi. Padahal kan nggak seperti itu ya Kak Irma. Nah, padahal sebenarnya sasaran mereka adalah bagaimana menjatuhkan moral Pak Jokowi terus di hadapan publik. Komentar Kak Irma atas itu. Iya, saya mohon maaf, saya bukan aktivis 98 dan nggak mau ngaku-ngaku juga sebagai aktivis 98 ya. Iya. Saya anak bangsa yang punya keberpihakan kepada bangsa ini untuk tidak mau menjadi atau dijadikan agen asing untuk mengobrak-abrik bangsanya sendiri.
Maka kemudian kemarin saya juga sempat juga meminta klarifikasi ya OCCRV, tolong dong kasih buktinya, kan gitu. Ternyata mereka itu hanya sekedar meminta informasi dari publik ya terkait dengan siapa sih presiden terkorup gitu ya. Jadi seolah-olah seperti meminta pendapat lah. Nah, kan sama-sama kita tahu bahwa banyak sekali para pembenci Pak Jokowi ini yang memang sangat aktif di media sosial. Sementara yang mencintai Pak Jokowi ini nggak butuh juga pertanyaan apakah Pak Jokowi benar korup atau tidak, karena mereka percaya dengan Pak Jokowi. Sebagaimana yang disampaikan saya selalu bicara Ali bin Abi Thalib. Nggak perlu kamu jelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang percaya kamu dia nggak akan butuh itu. Tapi orang yang tidak percaya dengan kamu, ya kan, dia nggak akan percaya juga dengan apapun yang akan kita sampaikan. Nah, jadi sebetulnya sudah benar apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ya silakan buktikan saja. Titik di situ. Nah, terkait dengan aktivis 98, saya ingin juga menyampaikan bahwa betul mereka ikut serta dalam proses penggulingan Soeharto. Kita juga nggak bisa menafikan itu. Tetapi harus diingat juga bahwa seluruh rakyat Indonesia loh ikut melakukan perjuangan. Bukan hanya mereka. Kalau mereka merupakan bagian dari rakyat yang saat itu turun, ya, kemudian juga mengambil posisi, saya kira itu sah-sah saja. Gitu. Tapi nggak bisa juga kemudian ada yang mengklaim misalnya kalau tidak karena kami, nah, itu nggak boleh. Itu kan juga nggak bagus ya. Menurut saya itu tidak baik gitu ya disampaikan ke publik gitu, karena itu juga mencederai rakyat Indonesia lainnya yang juga ikut berjuang pada hari itu gitu. Nah, itu kita juga harus nggak boleh menafikan itu juga. Tapi saya juga menghargai apa yang mereka lakukan gitu ya. Kan di situ juga ada, saya juga punya banyak teman-teman saya kok di situ ya, ada Pius, ada yang lain juga ikut juga melakukan perjuangan itu gitu. Tapi nggak perlu juga lah ya kemudian tepuk dada siapa saya tuh nggak penting juga. Tepuk dada. Ya nggak penting juga. Kenapa? Karena reformasi ini juga sudah kebablasan loh. Jangan salah. Ada kebaikan dalam reformasi, tapi juga ada ketidakbaikan hasil dari reformasi. Sehingga membuat kita hari ini merasa boleh mencaci maki siapapun, menghujat siapapun, menuduh siapapun, itu juga hasil dari reformasi kita kemarin. Dan jangan lupa itu juga gitu ya. Jadi ada plusnya, ada minusnya. Nah, itulah yang harusnya kita evaluasi kembali sebagai anak bangsa gitu. Saya kira saya sebagai pribadi nggak mau tuh diatur-atur oleh asing, kemudian diperintah-perintah oleh asing. Bayangkan misalnya seorang Trump yang rasis, ya kan? Kemudian masyarakat Indonesia meminta Trump, ada orang-orang sebagian, misalnya ada oknum-oknum lah di Indonesia yang kemudian mengatakan bahwa Trump itu rasis dan harus diseret ke PBB karena beliau rasis gitu ya. Nah, apa rakyat Amerika peduli? Nggak peduli. Nggak mau, mereka didikte oleh negara lain. Nah, kenapa kok kita mau gitu loh? Padahal dari sisi OCCRP sendiri kan mereka mau memberikan klarifikasi ke Irma, betul. bahwa memang sudah ada klarifikasi. Mereka tidak pernah berinisiatif untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi hasil investigasi jurnalis mereka itu salah satu pemimpin yang memenuhi indikator sebagai pemimpin terkorup. Kan tidak seperti itu. Mereka justru menerima banyak email ya kan dari banyak negara, dari aktivis. Ini loh bukti-buktinya, hanya itu kan. Dan itu sudah selesai. Nah, kalau benar aktivis 98 itu dianggap sebagai sebuah kelompok, mereka merasa paling hebat, mereka merasa paling berjasa, ya kan? Ini kan pemberantasan korupsi, ya kan? Dan mereka benar melaporkan ke KPK. Dan sampai sejauh ini, ya kan? Pak Jokowi kan sudah sangat terbuka kepada KPK. Bahkan menantang KPK, silakan. Kalau saya dipanggil, saya akan datang.
Kalau dari laporan-laporan Sebentar, dari saya kira masyarakat, Pak Jokowi tidak menantang KPK ya. Pak Jokowi meminta KPK oh, untuk meminta ya, bukan ya menantang silahkan, itu ya. ya beda ya Mm-mm. menantang dengan mempersilahkan KPK untuk Mm-mm. mencari bukti. Pak Jokowi menyampaikan itu. Iya, iya. Nah sekarang saya ingin balik tanya juga, mereka punya bukti nggak sih? Sekarang saya tanya balik, makanya waktu itu saya tanya, saya tidak ingin menyinggung presiden siapapun atau tidak Mm-mm. mau menyinggung siapapun. Saya cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Ya, bahkan Jokowi bisa mengambil kembali, mohon maaf, Freeport. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mayoritas sahamnya di atas 70% kemudian dibalik oleh Pak Jokowi dan bahkan tidak diberi kesempatan lagi karena harusnya saham itu lebih besar, mayoritas harusnya ada di tangan Indonesia sehingga mereka kemudian nggak mendapatkan proyek lagi di Indonesia. Itu sebuah prestasi loh. Yang dijadikan dasar oleh Ray Rangkuti, salah satu yang mengaku aktivis 98 itu adalah berdasarkan LHKPN, Kak Irma, bahwa selama 10 tahun beliau menjabat sebagai pejabat publik, sebagai presiden, ada kenaikan di LHKPN itu sekitar 186% kekayaannya Pak Jokowi. Itu kan tidak wajar katanya kan gitu. Masa kekayaan 10 tahun bisa naik sampai 186%. Seperti itu. Jokowi itu pengusaha loh, jangan salah juga. Ya kan? Iya, iya, iya. Ya, Ray juga harus tahu gitu ya. Pak Jokowi itu juga pengusaha loh. Dia juga punya perusahaan, bukan sekedar presiden. Ya toh? Nah, terus yang kedua, coba deh lihat tuh kekayaannya Soeharto, lihat kekayaan presiden-presidennya Indonesia seluruhnya ya, di luar Soekarno tentunya gitu. Coba saya pengen tahu, coba Pak Bung Mereka Rey punya perbandingan lihat apa deh. enggak kan gitu ya? Ya sebanding nggak sih gitu. Harusnya kan itu yang dikedepankan oleh beliau gitu, jangan cuma sekedar LHKPN. Orang saya pribadi ya dan semua teman-teman di DPR itu punya semuanya rata-rata punya usaha, rata-rata punya pekerjaan, bisnis. Nah, nggak sekedar jadi anggota jadi DPR makan dari sana. Mereka ini kan seperti itu. membuat kesimpulan sendiri, Irma, Ya. berdasarkan data yang mereka olah sendiri, ya kan? Usut dong ini KPK. Ini kan nggak wajar, ya kan? Kenapa KPK takut? Oh berarti terbukti bahwa KPK selama ini memang ada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi, ya kan begitu? Kesimpulan itu yang dibangun ke publik, Kak Irma, ya kan gitu. Dan sialnya, menurut saya sialnya ya, diksi itu sialnya gitu. Kasus Hasto yang juga adalah korupsi, ya kan? Mereka nggak pernah tuh komentarin sama sekali, nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang juga pamali, tabu yang terjadi di sebuah posisi tinggi di partai politik. Ini kan sebuah diskriminasi di dalam membuat judgement kepada publik. Padahal mereka kan mengaku intelektual, mengaku Saya kira aktivis. rakyat Indonesia udah pinter lah ya. Kalau memang KPK itu tidak independen dan Pak Jokowi bisa langsung intervensi, saya kira akan banyak sekali loh ya di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu yang masuk banyak ya toh. Termasuk juga mohon maaf Pak Hasto juga barangkali bisa masuk waktu kemarin-kemarin sebelumnya. Yeah. Ya toh kalau memang Pak Jokowi itu bisa melakukan itu. Nah, ternyata kan baru sekarang, baru di zaman pemerintahannya Pak Prabowo, kemudian Pak Hasto kemudian bisa bilang diambil lah sama KPK seperti itu. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak Jokowi melakukan itu? Kalau memang Pak Jokowi mau melakukan itu, kenapa baru sekarang kan gitu? Apa bedanya KPK dulu dengan yang KPK yang sekarang? Iya. Kalau betul-betul Pak Jokowi bisa intervensi, berarti Pak Jokowi salah dong selama 10 tahun mendiamkan melindungi Hasto kan begitu. Bener gak sih? Iya benar. Dilindungi loh, kan gitu. Nah setelah nggak jadi baru kemudian masuk misalnya gitu kan. Nah artinya kan selama ini dilindungi. Iya. Nah sekarang nggak dilindungi kan itu sebenarnya. Kalau mau bicara clear loh ini. Iya. Kita kan harus bicara clear. Saya nggak mau ikut campur dalam urusan ini karena itu urusan KPK. Tapi bagi saya perlu menjawab argumentasi itu supaya clear juga nih ya publik. Gitu. Kebetulan saya kan juga punya satu
akun lah ya, yang judulnya Irma Suryani Bicara. Dan itu juga meluruskan berbagai hal. Ya bukan untuk membela siapapun, tapi saya cuma ingin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini agar nggak diacak-acak oleh dari dalam maupun dari luar. Itu fokus saya, Bang. Kalau menurut Kak Irma, kenapa ya orang-orang yang mengaku aktivis 98 ini, kalau Jokowi dan keluarga itu ada indikasi korupsi, paling sibuk itu, ya kan, membangun narasi, ya kan, melaporkan ke KPK dan seterusnya. Tapi ketika ada kasus-kasus seperti ini, mereka seolah-olah menganggap itu bukan korupsi, itu malah kriminalisasi. Jadi ada semacam beda judgement itu karena faktor apa, Kak Irma, mereka ini? Ya, mohon maaf, saya sendiri nggak tahu ya sebenarnya ada maksud apa di balik semua ini. Saya nggak paham itu, karena saya nggak mau ada anggapan seolah-olah saya paling tahu, sok tahu dan bagaimana dan apapun yang akan nanti akan mereka jawab ke saya. Yang saya ingin sampaikan hanya seperti ini. Kalau mereka aktivis, kalau mereka akademisi, bicara harus terukur. Ya. Itu saja. Saya bukan aktivis 98, tapi saya ingin agar semua aktivis yang ada di Indonesia ini bicara tuh terukur. Gitu. Jangan ada keberpihakan. Kalau mau independensi, kalau mau dikatakan sebagai aktivis, dia harus independen. Tidak boleh berpihak. Contoh, misal nih ya, ada seseorang yang menyebut diri atau disebut sebagai pakar hukum tata negara misalnya. Menurut saya kalau dia baru dosen, ya belum pakar, ya jangan disebut pakar. Sebut saja akademisi, ya kan, hukum tata negara misalnya, atau praktisi hukum. Kalau belum pantas disebut pakar, ya jangan disebut pakar gitu. Ini kan kadang-kadang terlalu banyak yang menyebut dirinya pakar gitu. Iya. Ya, terus siapa yang membuat dia diakui sebagai pakar gitu? Nah ini juga memalukan menurut saya. Atau gitu. ngaku-ngaku Belum, sendiri kayak ya, belum cocok disebut pakar, tapi udah mengatakan seolah-olah ini pakar hukum tata negara si A gitu ya. Padahal baru sekedar dosen gitu. Pakar itu harus punya keilmuan yang cukup, seperti misalnya Prof. Yusril. Ya, kemudian Bang Margarito itu bisa disebut pakar. Tapi kalau yang lain menurut saya, kalau saya pribadi ya, nothing lah. Kalau saya pribadi loh ya, menurut saya nothing aja. Padahal kan di era sosial media seperti sekarang, seorang pakar yang beneran mengatakan era saat ini adalah era matinya kepakaran justru ya. Dan saya ingin sampaikan juga kepada kita semua, ada satu hal yang menurut saya harus digarisbawahi. Iya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa saya sudah lebih dari 25 tahun, 30 tahun ya menjadi aktivis. Tapi kalau dia tidak beranjak dari posisinya, tidak jadi apa-apa, nothing kayak gitu, terus prestasinya apa dong? Ya aktivis itu aja kali. Ya kalau cuma bisa ngomong doang gitu ya, tanpa membuat satu prestasi, tanpa bisa membuktikan bahwa dia mampu memberikan pikiran-pikirannya kepada republik ini, untuk membangun republik ini, bukan hanya sekedar nyinyir, bukan hanya sekedar mengkritisi, baru saya angkat topi gitu. Saya pribadi loh. Iya. Jadi nggak bisa juga kita tepuk dada mengatakan tepuk dada siapa saya. Wah, saya adalah si ini, saya adalah si itu, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Kan yang bisa menilai itu publik, Bang. Bukan diri sendiri ya mengaku gitu. ya. Itu memalukan gitu. Ya, publik yang menilai gitu. Jadi jangan kita terus ngomong bahwa wah, saya sudah berjasa begini begono. Terus apa jasamu untuk bangsa dan negara ini? Kan gitu. Kalau Pak Jokowi ya, saya tidak mengatakan orang ini sempurna. Enggak. Pasti banyak salahnya juga. Saya pernah mengatakan itu. Kenapa? Semua presiden akan bergantung kepada partai politik. Kita ini presidensialnya kan banci, Bang. Nggak bisa presiden itu ngambil keputusan sendiri, itu nggak bisa. Masih tergantung dengan partai politik. Masih tergantung sama parlemen. Dan parlemen tergantung kepada partai politik. Presiden tergantung dengan partai politik. Iya toh? Kalau kita mau benahi, menurut saya selalu bicara itu. Tegakkan kita sistem benahi partai politik yang benar kan begitu ya? Kita benahi partai politik, maka kemudian pemerintah ini akan benar. Ya. Kuncinya cuma di situ. Saya orang partai politik. Saya mengkritisi partai politik. Untuk apa? Nah, Nasdem
Didirikan untuk melakukan perubahan. Untuk apa Bang Surya mendirikan partai kalau nggak untuk melakukan perubahan? Kan itu omongan Ketua Umum saya, Bang Surya Paloh. Untuk melakukan perubahan. Agar menjadi satu partai modern. Kurang lebihnya, ayo kita perbaiki. Kan harusnya seperti itu. Jadi Kak atas laporan aktivis 98 ke KPK ini yang kemudian tidak digubris oleh KPK karena tidak memberikan data, fakta, bukti kan gitu ya. Itu sikap KPK menurut Kak sudah benar ya? Udah benar dong. KPK itu melakukan satu aktivitas atau tindakan pasti harus didahului dengan 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Nah KPK nggak punya bukti terus mau didorong-dorong harus, ya nggak boleh juga. Berarti mereka yang memaksakan kehendak ini adalah orang-orang yang tidak demokratis, orang-orang yang tidak paham hukum. Bawa dong buktinya. Kalau buktinya cuma LHKPN, waduh, seluruh anggota DPR bisa masuk penjara tuh gara-gara itu. Iya dong. Berapa peningkatan pendapatannya? Loh orang kita bisnis kok. Kita punya pendapatan selain menjadi anggota DPR. Kan seperti itu Bang. Lah Pak Jokowi itu pengusaha. Pak Prabowo itu punya pengusaha. Berapa banyak tuh hartanya Pak Prabowo, gila aja. Ya, berapa banyak tuh kekayaan Pak Prabowo. Kalau padahal LHKN terakhir padahal Pak Prabowo. Saya satu dulu. Padahal Pak Prabowo itu kan hanya jenderal. Betul. Kalau dibilang dia hanya jenderal, nggak mungkin dia punya harta kekayaan yang berlimpah seperti hari ini. Tuntut dong. Dari mana tuh? Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Kan gitu. Lihat juga hartanya Bu Megawati misalnya. Lihat juga hartanya Pak SBY. Lihat juga hartanya Pak Habibie misalnya seperti itu. Kalau memang kita mau clear. Kan harusnya seperti itu Bang. Betul. Pak Habibie itu bekerja di Boeing loh. Belum lagi beberapa hak Belum lagi ciptanya, banyak sekali ya apa-apanya yang bisa dijadikan pendapatan oleh beliau. Dengan otaknya yang sangat luar biasa itu. Ya. Seorang warga negara Republik Indonesia yang menjadi warga kehormatan di Jerman, gila kan? Karena otaknya ya kan? Karena otaknya gitu. Jadi kalau hanya berdasarkan LHKPN menurut saya receh banget gitu loh. Itu bukti receh banget gitu. Nggak pantas juga ya seorang teman-teman akademisi yang punya nama gitu ya membawa bukti ke KPK hanya berdasarkan LHKPN. Justru LHKPN itu dibuat untuk bisa dibuktikan. Paham nggak Bang? Betul. Dibuat untuk bisa dibuktikan. Ini loh harta saya gitu loh. Berarti bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Kalau nggak mungkin dia berani tulis di LHKPN-nya. Dari mana asalnya? Kan ada keterangan tuh di LHKPN itu berapanya ada. Saya punya bisnis properti loh, walaupun kecil-kecilan gitu ya. Saya punya bisnis properti Bang. Iya. Itu udah saya rintis sudah sejak saya waktu masih jadi pegawai. Saya udah ngeriditin barang-barang, saya dagang, saya pedagang loh Bang. Iya, jangan dikira cuma jadi anggota DPR biasa-biasa saja, dagang saya ini. Sampai ada yang bilang ke saya dulu, wah Bu Irma ini udah kaya aja, proyek kecil-kecil aja masih mau ngerjain gitu. Saya bilang, loh proyek kecil ini kan saya dikasih. Nggak ada sangkut pautnya dengan ini saya, dengan kedudukan saya, posisi saya. Teman-teman menyampaikan ke saya, Bu mau nggak ini kerjaan? Ya saya mau dong. Gitu aja urusan saya. Berarti data yang dimiliki oleh Rainkut itu kurang komplit kayaknya ya Kak Irma ya? Bukan kurang komplit, nggak tepat. Nggak tepat. Kalau berdasarkan LHKPN menurut saya nggak tepat. Dia lupa bahwa sebelum jadi karena politisi. LHKPN itu ditulis sudah berdasarkan bukti. Iya, dari mana asalnya itu pasti kan ada tuh. Baik diisi. Aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ya kan begitu. Itu baik yang diperoleh pada saat menjadi politisi maupun yang sebelumnya kan itu termasuk namanya harta ya kan gitu. Ya. Nah, Ray Rangkuti lupa Bapak Jokowi sebelum politisi adalah seorang pengusaha mebel kan begitu. Kecil-kecilan juga seperti yang Kak Irma bilang. Dan saya yakin kok perusahaan-perusahaan beliau itu masih berjalan walaupun bukan beliau yang pegang ya kan masih berjalan gitu. Bahkan perusahaan mebel Pak Jokowi itu kan eksportir malah. Iya. Ya kan? Masih berjalan tapi bukan beliau lagi yang pegang, udah diserahkan kan gitu. Tapi kan itu hartanya beliau juga. Ya. Jadi saya mulai curiga jangan-jangan ini
para aktivis ini sebenarnya buzzer ya kan, buzzer ya kan, yang kemudian menggunakan topeng aktivis 98. Padahal kan nggak lebih dari buzzer juga, kerjanya berkicau, nyinyir, tidak pernah melakukan riset, tidak pernah juga melakukan pendampingan kepada masyarakat, ya kan? Lebih kepada buzzer ya, apa bedanya dengan orang-orang yang menjadi buzzer yang memang bukan pernah mengaku sebagai aktivis 98, kan begitu Kak Irma? Saya suka malu sendiri aja sih Bang sebenarnya ya. Karena biar bagaimanapun saya ini aktivis Bang. Ya, tapi saya merasa saya tuh nggak pernah ngomong berdasarkan money. Nggak pernah Bang. Boleh cek deh. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja Bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Benar. Masih merasa terhormat saya gitu. Saya menyampaikan atau meluruskan semua berita-berita karena saya paham. Betul. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya pernah ngomong berkali-kali kan sama Abang juga pernah. Saya tanya kok sama beliau, kenapa sih nggak dijawab? Kan gitu. Beliau bilang, nggak perlu, Bu Irma aja itu. Nggak penting untuk saya. Gitu. Saya kerja aja gitu. Masa itu aja masih nggak malu gitu loh. Nggak pernah digubris. Apapun omongannya, mau dibilang tolol, dungu, bangsat. Nah, nggak pernah digubris gitu. Luar biasa. Tapi terus dihajar habis gitu. Dan masyarakat tahu. Masyarakat bisa menilai, ini manusia seperti apa sih gitu. Ya, ini demokrasi seperti apa? Kalau bisa membajingan-bajinganin orang karena dia seorang filsafat gitu ya, seorang bisa dibilang pakar filsafat lah gitu ya, menurut dia gitu ya. Kemudian dia bisa ngomong, saya nggak bicara dia sebagai manusia, dia bicara sebagai presiden, tai kucing lu lah. Ya kan? Dia presiden dan dia juga manusia, nggak bisa dipisahin. Apakah dia presiden, dia sebagai posisi dia sebagai presiden atau sebagai manusia, nggak bisa dipisahin. Terus lu bisa anjing-anjingin, lu bisa bajingan-bajinganin. Lu sendiri siapa? Apa yang udah lu lakukan tuh bangsa mungkin ini? Karena Pak Jokowi terlalu baik kali ya Kak Irma, terlalu mengalah ya kan, sehingga mereka ini merasa seolah-olah pelampiasan untuk mendiskreditkan, menghina, mencaci maki itu seolah-olah enteng karena nggak pernah dilaporkan Kak Irma, gitu loh. Ya karena memang saya bilang ya, mohon maaf ya, saya sampai pernah ngomong si cingkring ini gitu ya, Pak Jokowi itu ya bukan orang yang mau membahas hal-hal yang nggak penting kayak gini. Saya udah paksa, saya udah bilang sama beliau, Pak, sikat dong, gitu loh. Dia bilang, untuk apa? Gunanya nggak ada. Ora popo, mbok dilok ke opo wae, silahkan. Oh, ngomongnya gitu, saya mau bilang apa coba? Saya bilang sikat dong. Dia bilang nggak apa-apa, biarin aja. Gitu. Mbok Tuhan mboten sari, cuma ngomong gitu, Tuhan tuh mboten sari. Ngomongnya gitu doang. Saya orang yang berkali-kali ketemu dengan beliau gitu ya, ngomong, ngobrol ya, kemudian diskusi gitu. Kalau dia ngomong begitu terus saya mau bilang apa? Saya sebagai jubir beliau itu ya, saya boleh ditanya dapat apa saya? Saya nggak dapat apa-apa, Bang. Cek aja. Cek, silahkan. Pernah nggak saya minta apa-apa? Nggak pernah. Saya tuh miskin, Bang. Bisa dibilang anggota DPR yang miskin lah. Walaupun saya kaya, nggak boleh saya mengaku miskin. Bagi saya kaya. Iya toh. Kalau saya nggak kaya, nggak mungkin saya jadi anggota DPR. Karena menjadi anggota DPR itu harus punya duit. Iyalah. Ya, nanti diambil lagi sama Allah nanti rezeki yang udah dikasih kalau saya bilang saya nggak kaya. Iya. Tapi dibandingkan dengan yang lain-lain, saya mungkin miskin. Nggak apa-apa, tapi saya kaya hati. Ya. Jadi kita yang di mata buzzer aktivis 98 ini, mereka mengistilahkan kayak saya, kayak Irma, mungkin juga kayak podcast ini, itu ternak-ternaknya Mulyono.
Nggak apa-apa lah Bang, masih ternak manusia lah ya, masih manusia lah kita kan. Iya. Daripada dibilang ternaknya banteng, ternaknya onta kan kita bukan manusia. Gitu. Bagi saya nggak masalah. Saya cuma ingin mengatakan juga kepada kita semua gitu ya, soal OCCRP ini. Kok kita mau sih gitu ya jadi agen asing gitu. Ya, karena kita nggak suka sama seseorang yang anak bangsa kita sendiri, kita mau jadi agen asing untuk menghancurkan ya seorang presiden yang 2 kali, yang 2 periode dipilih oleh rakyat. Kan seperti itu, Bang. Ya. Ya, betapa buruknya gitu ya nasionalisme kita. Kenapa? Karena nggak akan ada orang di negara manapun yang mau gitu ya. Negara lain mencemooh negaranya, nggak akan mau. Kalau dia manusia, kalau dia seorang nasionalis, dia pasti nggak akan mau. Iya. Buruk ya katakan buruk, tapi di dalam kita sendiri. Kita boleh cakar-cakaran di dalam kita sendiri, kita boleh hajar-menghajar di dalam kita sendiri, tapi kita nggak boleh biarkan orang luar menghajar kita. Iya. Itu prinsip, Bang. Nah, selain aktivis 98 tadi yang juga gemar ya melakukan hinaan bahkan disinformasi itu akademisi Kak Irma. Nah, anggaplah yang terakhir ini yang rame ya Kak Irma ya, akademisi itu Profesor Koni Rahakundini, ya kan gitu. Ya kan? Yang bahkan ya kan dia kan sobatnya Hasto Kristianto. Sudah mengeluarkan semacam pernyataan bahwa di tangan Koni, data dari Hasto, video-video skandal pejabat tinggi negara, skandal korupsi, ya kan, di tangan mereka, ya kan. Bahkan seorang profesor yang katanya intelek seperti Koni Rahakundini juga sampai mengancam-ngancam Bu Iriana, jangan tenang-tenang aja Bu Iriana, saya pegang datanya. Ya, data apa kan begitu? Nah, maksudnya begini, kenapa sih sekelas yang katanya profesor, akademisi, ya kan, yang secara pendidikan itu terhormat, kok membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah sangat tidak intelek gitu loh. Terus terang saya nggak paham ya. Beliau pernah di Nasdem juga. Pernah di Nasdem ya, di Dewan Pakar. Dan pernah juga, mohon maaf, menghujat Nasdem dengan mengatakan bahwa Nasdem itu partai recehan lah gitu ya, partai yang jual murah. Pernah. Dan kita semua Nasdem cuma ketawa aja, ya nggak apa-apa gitu. Kalau menurut beliau Nasdem itu jual murahan lah gitu. Ya mungkin itu pendapat beliau pribadi gitu ya. Yang pasti kami, mohon maaf, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode justru naik. Ini elektabilitas kami naik, kemudian keterpilihan kami juga naik. Itu artinya kami rakyat mempercayai kami. Itu saja. Kalau di Pilpres kami kalah, ya itu kami akui secara gentle Pak Surya Paloh, ya sudah kita kalah. Nah, kita dukung yang menang. Itu prinsip yang seorang negarawan menurut saya, dan itu saya ikutin, saya pegang. Apa yang disampaikan Pak Surya Paloh bahwa kepentingan partai politik harus di bawah kepentingan bangsa dan negara. Itu yang menjadi pegangan saya. Makanya sampai hari ini saya berani bicara apapun, karena Bang Surya itu nggak pernah melarang-larang kita untuk bicara di publik, karena memang passionnya anggota DPR itu kan bicara, speaking ya, speak up. Nah, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, Bang Surya nggak pernah marah. Itu seorang luar biasa loh, seorang ketua umum yang nggak pernah otoriter dengan bawahannya, nggak pernah otoriter. Dia membebaskan kita bicara demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau lo melenceng, baru ditegur oleh beliau. Tapi selama ini mohon maaf, alhamdulillah tuh di kita semua itu clear kok. Gitu ya. Karena memang kita dididik untuk bicara mencintai bangsa ini oleh Bang Surya. Karena Bang Surya itu nasionalismenya final. Kalau untuk yang lain-lain oke. Tapi untuk nasionalismenya saya tahu persis final. Itu Bang Surya. Jadi kembali ke apa yang disampaikan oleh Koni ini, Kak Irma. Padahal kan dia di sini di Indonesia dikenal sebagai pengamat militer, ya kan, ahli pertahanan. Tapi kok bicara di luar bidangnya gitu loh, ya kan? Di luar bidangnya seolah-olah memang dia ingin membongkar, ya kan, borok-borok dari Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa, Bang. Yang penting buktinya mana? Itu aja. Bagi saya siapapun, ya, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silakan buka.
Kan jangan cuma ngomong ke sana kemari ya, akan bongkar punya bukti. Bahkan disampaikan juga ke publik, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan bahwa sudah dilegalisir lah Dinotariatkan. dinotariatkan di Rusia. Loh, apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? Nah, itu saya marah. Oh. Iya dong. Kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB. Apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mbok cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Iya. Cerdas dikit aja gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Cerdas Bang gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Apa urusannya Jokowi dibawa ke mana? Ke Rusia gitu. Sementara hubungan Pak Jokowi dengan Putin itu bagus sekali menurut saya. Selama ini gitu ya. Terus mau diapain di Rusia? Jadi ternyata Kak Irma, dari Lucu. semua banyak ekses yang muncul ya kan, Iya. dari OCC RP, dari kemudian statement darinya si Prof. Koni itu sendiri, dari aktivis 98, ini kan muaranya semua terlalu lamanya Harun Masiku ditangkap dan proses Hasto ini kemudian juga sampai di prosesnya ditahan kan begitu. Kalau ini sudah masuk dalam dipanggil kemudian ditahan, saya pikirnya akan redup, akan tenang ini. Jadi sebenarnya kuncinya di KPK nih kayaknya Kak Irma, supaya kita lebih kondusif nih di dalam kehidupan politik nasional kita. Ya harus ada ketegasan. Yang pertama itu, ya Pak Prabowo saya yakin ke depan ini akan bertindak tegas, bersikap tegas dan bertindak tegas. Berbeda dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, yang menurut saya ada buruknya juga ketika misalnya beliau tidak pernah mau menjawab tudingan-tudingan apapun gitu ya. Dia hanya diam. Itu juga satu hal yang menurut saya kurang bagus. Karena akhirnya pada ngelunjak gitu ya. Pada ngelunjak lah gitu ya. Terus dengan seenak-enaknya ngatain segala macam fufu fafa dibesar-besarin, sementara orang ngomong, mohon maaf ya, Jokowi itu anak lunti PKI lah segala macam aja nggak pada yang pernah mau bahas. Nggak ada yang bilang bahwa itu keterlaluan dan lain sebagainya. Sementara Fufu Fafa yang nggak jelas orangnya mereka bahas-bahas di media habis-habisan. Ya, ini pelanga pelongo, anak orang, mohon maaf ya, keturunan Cina, PKI dan lain sebagainya. Itu pembunuhan karakter yang luar biasa loh. Bukan penghinaan sekedar penghinaan fisik, tapi udah penghinaan harkat martabat dia sebagai manusia loh itu. Kok nggak ada yang ribut? Kok nggak ada yang mempersoalkan itu? Kenapa si Fufu Fafa yang nggak ada orangnya, yang kita nggak tahu siapa orangnya, diperdebatkan secara hebat gitu ya, secara terus menerus dipaksa untuk mengaku dan harus ngaku gitu. Saya juga heran gitu. Ada apa dengan bangsa ini gitu? Ada apa dengan orang-orang pintar di negara ini gitu? Saya bingung juga dengan para akademisi kita hari ini gitu ya, forum rektor dan lain sebagainya. Kok nggak pernah tuh bicara soal bagaimana kemiskinan ini bisa diturunkan gitu. Bagaimana misalnya hari ini kenapa sih kok korupsi itu masih ada di negara kita gitu. Bagaimana sih cara memberantasnya gitu. Jangan presidennya yang dikuya-kuya. Loh, itu lembaga-lembaga hukumnya itu tolong dong, kan mereka kan akademisi tuh. Ya, lembaga-lembaga hukum tuh tolong beri masukan kepada mereka semua. Nah, setelah diberikan masukan kepada mereka semua, baru kemudian lapor ke presiden. Jangan kemudian presidennya duluan yang dihajar gitu. Kan presiden nggak boleh intervensi hukum. Kan tahu mereka bahwa presiden nggak boleh intervensi soal hukum. Jadi memang tadi Kak Irma bilang perlu ketegasan ya. Iya, perlu ketegasan. Memang juga perlu ketegasan dari KPK juga. Betul. Ya kan? Karena kan semakin diperlama Hasto ini kasusnya gantung gitu ya. Padahal kan sudah tersangka. Tinggal panggil saja. Kalau di panggilan kedua nggak datang, tahan, ya kan? Nah, kalau sudah ditahan kan ini selesai nih, minimal ya kan, tidak ada spekulasi lagi yang keluar, tidak ada pernyataan-pernyataan liar lagi yang berkumandang. Jadi Kak Irma lebih meminta kepada KPK ya sebenarnya supaya lebih mempercepat aja prosesnya. Saya ingin menyampaikan kepada semua pihak lembaga hukum di negara ini kan tudingan sudah mulai banyak mengarah kepada lembaga-lembaga hukum.
yang dianggap tidak kredibel, yang dianggap hanya mempermainkan hukum, yang dianggap korup, ya kan? Tolonglah perbaiki itu semua. Jawab dong dengan tindakan gitu. Sampai ada yang bilang partai coklat lah, tapi si partai coklat juga diem aja nih, nggak bersuara sedikit pun. Sehingga kemudian tudingan itu dianggap benar. Kalaupun itu benar, ya pertanggungjawabkan gitu. Nah ini kan nggak ada argumentasi ya yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menjawab itu semua. Nah ini juga nggak boleh menurut saya. Kalau itu dibiarkan, maka negara kalah. Ya, negara kalah dengan oknum-oknum yang memang mau membuat negara ini terus dalam kondisi ribut. Gitu. Saya kira ini perlu ketegasan dari pemerintah. Dan insya Allah saya sih kemarin mendengar Pak Prabowo bilang, Pak Presiden kita sudah mulai bilang bahwa jangan main-main lah gitu ya. Kita mau kerja, kalau nggak mau bantu ya minggirlah gitu. Saya rasa itu bagian dari peringatan beliau lah. Gitu. Baik, terima kasih Kak Irma. Pesan yang sangat menarik. Kak Irma mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, ya kan? Kami ini mau bekerja. Kalau kalian tidak mau membantu, di pinggir saja. Saya pikir itu menarik untuk diingatkan kembali. Terima kasih Kak Irma. Sama-sama Bang. Penonton Ruang Konsensus Indonesia, demikian perbincangan kita dengan Kak Irma Suryani Chaniago, politisi Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, kita memang harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa jangan ganggu pemerintah sedang bekerja. Jika tidak mau bekerja sama, di pinggir saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.